Hari sudah sore ketika aku tiba di terminal Lebak Bulus. Hari itu hari terakhirku menjadi bujangan. 4 hari lagi, aku akan menikahi Mei, kekasihku selama 6 tahun. Hari ini aku pulang ke Jogja, ke tempat kelahiranku untuk bertemu dengan keluarga. Hidupku sungguh sempurna. Tepat setelah aku lulus dari kuliah, aku mendapatkan kerja yang cukup nyaman di sebuah perusahaan telekomunikasi cukup besar daerah Jakarta Selatan. Tinggal jalan kaki ke Pondok Indah Mall. Mei, calon istriku, kemudian menyusul ke Jakarta dan bekerja di sebuah bank di Bintaro. Perjalanan cinta kami bisa dibilang cukup mulus. Benar-benar sebuah hidup yang sempurna. Aku pun bukan orang yang aneh-aneh. Aku dibesarkan dalam keluarga yang cukup religius dan sangat teratur. Sepanjang sejarah kehidupanku, bisa dihitung berapa kali aku melanggar aturan atau norma. Kenakalanku paling besar hanyalah minum Tommy topi miring in case you're wondering dan sedikit Magadon waktu acara naik gunung di SMA. Tapi itu dulu, hampa kadang terasa. Hidup serasa jalan tol, tanpa rintangan, mulus tanpa gejolak, penuh aturan. Kadang aku ingin sekali-kali memberontak, melanggar aturan. Sekali dalam seumur hidup, aku beranjak di tengah kerumunan calo-calo untuk mencari busku, sumber alam. Langgananku selama 2 tahun terakhir. Mbak, sumber alam yang bisnis belum datang ya? Tanyaku kepada seorang petugas loket. Manis juga, item manis sih tepatnya. Dereng mas, Jogja ya, mangke setengah jam malih. Loh, kok bahasa Jawa? Nuni mbak, aku duduk menunggu. Asap bus benar-benar menyesakan. Aku merasakan diriku sesak napas. Dari dulu memang aku tidak pernah suka keramaian dan kesesakan Jakarta. Tapi kepepet sih, harus cari upah cari nasi di Jakarta. Tak lama kemudian bis itu datang juga. EBI 7766 BK. Aku bergegas naik 2 tempat duduk. Aku sengaja mencari tempat duduk persis di bawah AC, biar bisa tidur lelap. Aku segera menutup mata, mengurangi kebisingan akibat lalu lalang orang mencari tempat duduk. Mas, maaf, ada suara merdu rupanya. Aku membuka mataku. Maaf, apa boleh tukeran sama suami saya? Suami saya dapat tiket tempat duduk di seberang. Soalnya beli tiketnya baru aja tadi. Aku melihat ibu yang menyapa tadi. Kemudian melihat suaminya yang tersenyum mengangguk kepadaku di seberang kursi kami. Menggendong anak yang kira-kira berusia 5 tahun. Aduh, Bu, maaf, bukannya saya tidak mau. Cuman memang saya sengaja memilih tempat di bawah AC ini, Bu. Maaf ya, jawabku agak keberatan. Bukannya apa-apa, tapi aku paling tidak suka diganggu dengan masalah orang yang telat membeli tiket seperti pasangan ini. Ibu itu cemberut. Ya sudahlah Pak, kita ngalah aja. Aku duduk di sampingnya mas ini aja. Whatever. Aku kembali menutup mataku. Perjalanan ini sesungguhnya bakal menyenangkan kalau tidak harus mendengar rengekan anak 5 tahun yang sepertinya tidak pernah diam itu. Belum lagi suara ibu-ibu di sebelahku ini, yang ya ampun, cerewetnya. Aku jengkel banget. Hujan mulai turun. Airnya menetes membentuk alur di kaca jendelaku. Masih terjebak di Cawang. Sial, untung Cikampek tidak macet. Kendaraan mulai menderu, bertambah cepat. Kulihat tebaran warna hijau ditimpali air hujan yang begitu deras di sebelah kiri jalan tol. Suara air hujan menderu keras sekali di atas atap. Orang-orang sudah mulai menampakkan kantuk, dan sepertinya suasana menjadi begitu sepi. Begitu romantis. Kalau saja Mei di sampingku, pasti kepalanya sudah bersandar di bahuku, dan tangannya memeluk lenganku. Kalau saja aku memandang ke samping, ibu itu kini sedang sibuk memberikan makan kepada anaknya. Si bapak sedang sibuk dengan bedanya. Tipikal keluarga Jakarta, berumur di akhir 30-an dan baru saja mempunyai anak. Tampaknya keluarga berada, tapi ngapain naik bis ya? Peduli amat. Aku kembali menutup mataku. Hari berangsur gelap. Pengumuman, Bapak Ibu, mohon maaf bahwa ada kerusakan teknis yang menyebabkan lampu tidur tidak dapat menyala, kata kenek bus itu. Mengagetkan aku. Para penumpang menyahut serentak. Set, aku paling tidak suka lampu tidur yang remang-remang. Aku paling suka gelap. Tidurku pasti nyenyak malam ini. Perjalanan yang panjang menuju Yogyakarta. Aku melirik jamku. Jam 9 malam. Semua orang tampaknya sudah terlelap. Tidak terkecuali ibu dan anak di sampingku. Bus tadi baru saja berhenti di tempat makan. Orang-orang makan malam dan ke belakang. Pasti mereka kekenyangan, dan acara yang paling menyenangkan setelah makan adalah tidur. Hujan masih turun, rintik-rintik. Aku melanjutkan tidurku. Tidak berapa lama aku terlelap. Aku merasakan kaki anak di sebelahku menyentuh kakiku. Sialan, itu berarti sepatu anak itu kena celanaku. Aku menggeser-geserkan kakiku agar kaki anak itu tidak menekan celanaku. Tentu saja dengan mata terpejam. Tidak disangka,
Kaki itu balas menggesek. Ih, kurang ajar. Aku segera membuka mataku untuk menegur orang tuanya. Aku terkejut, ternyata itu bukan kaki anak kecil. Itu kaki orang dewasa. Kaki ibu itu. Si anak ternyata sudah tidak ada di pangkuan dia. Kemungkinan ada di pangkuan si bapak. Aku segera menutup mataku, pura-pura tidur. Perasaanku mengatakan ada sesuatu yang lain yang akan terjadi. Aku kembali menggesekkan kakiku, menunggu responsnya. Dan ibu itu balas menggesek. Aku sedikit membuka mataku. Kilatan cahaya dari luar bus memberikan sedikit penglihatan mengenai ibu di sampingku. Matanya juga terpejam ternyata. Tiba-tiba ibu itu menggeser sedikit tubuhnya. Ya, ke arahku. Kami berdua menjadi duduk berdempetan. Sisi samping kananku menempel pada bagian kiri tubuhnya. Harum rambut dan parfumnya mulai merasuki hidungku. Aku mencoba untuk lebih berani. Tubuhku aku condongkan sedikit ke depan, dan kemudian aku bergeser ke arahnya. Sehingga posisi saat itu, lenganku tepat di depan dadanya. Tubuh itu diam saja. Lenganku kemudian ku tekan sedikit ke belakang, sehingga aku bisa merasakan sesuatu yang begitu empuk. Ya, besar. Aku bisa merasakan volumenya ketika lenganku menggeseknya. Dan sangat empuk. Sikuku kemudian membuat gerakan melingkar di dadanya. Pelan sekali, sikuku bergerak. Aku tidak mau membuat ia berpikir macam-macam dan kemudian menamparku. Tubuh itu diam saja. Kulirik matanya. Masih terpejam. Tapi aku mendengar dia menghela napas. Aliran ke mulutnya 2 kali, 3 kali, 4 kali. Selama itu pula mulutnya tetap mencengkeramku. Di dalam mulut seorang ibu, orang asing. Aku bahkan tidak tahu namanya. Dia memandangku. Tatapan itu makasih. Hanya itu yang terlontar dari mulutku. Dia bangkit. Kemudian tersenyum kepadaku. Sekilas kulihat bekas cairan di pinggir bibirnya. Aku mengangkat tanganku, membersihkannya. Kami berdua terpejam. Pagi menjelang, orang-orang sudah sibuk ngobrol. Isi bus kembali ramai. Aku masih terlelap, atau pura-pura setelah kejadian malam tadi. Aku sama sekali tidak berani untuk menatap ibu di sampingku. Bahkan mengajak bicara pun tidak berani. Kurasa dia juga begitu. Kudengar dia sibuk dengan anaknya, sambil bicara dengan suaminya seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa antara aku dan dia. Sepanjang jalanku membuang muka, menatap pemandangan di luar jendela bus. Pukul ke-6,3, orang-orang sudah mulai turun bus. Sudah sampai Sedayu, berarti sebentar lagi masuk kota. Keluarga di sampingku bangkit. Oh, mereka mau turun. Mas, duluan. Mas, kata suaminya ramah, ditimpali ibu itu. Aku terpaksa menoleh ke arah mereka. Baru ku sadari sekarang, ibu itu sangat manis. Aku merasa berterima kasih padanya. Oh ya, monggo-monggo, sahutku. Mereka turun dari bus. Bus semakin sepi mendekati terminal Juwangan tempat tujuanku.